Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum UTS. Jadi sebagai informasi awal bahwa materi ini sebetulnya tidak keluar di materi UTS, tapi ini adalah kewajiban saya untuk tetap menyampaikan materi sampai pertemuan ke-7. Nah, di pertemuan ke-7 ini insya Allah kita akan membahas materi tentang analisis aktivitas bisnis, ya, dimana analisis aktivitas bisnis ini sangat erat kaitannya dengan analisis arus kas pada sebuah perusahaan. Subtema pada hari ini adalah yang pertama, kita akan membahas tentang seperti apa sih laporan arus kas itu. Kemudian yang kedua adalah kas yang bersumber dari aktivitas operasi, dan yang terakhir adalah implikasi dan analisis dari arus kas tersebut. Kita mulai dari materi yang pertama, berkaitan dengan laporan arus kas. Nah, teman-teman semua, jadi laporan arus kas ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar dalam satu periode tertentu. Laporan tersebut juga membedakan sumber dan penggunaan arus kas dengan memisahkan arus kas menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Berikutnya kita akan melihat seperti apa sih relevansi sebuah kas itu. Jadi, analisis arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan itu termasuk pada 3 kegiatan tadi, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan, merupakan salah satu pekerjaan investigasi yang paling penting, ya. Analisis ini membantu kita untuk menilai seberapa besar tingkat likuiditas atau tingkat kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar hutang jangka pendeknya, atau seberapa besar kemampuan perusahaan itu, seberapa liquid perusahaan tersebut ketika berhadapan dengan aset-aset lancarnya. Kemudian ada solvabilitas, ya, berkaitan dengan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya, ya, khususnya pada kewajiban jangka panjang, dan fleksibilitas keuangan. Informasi yang berguna itu tetapi tidak lengkap, ya, yang tercermin dalam neraca dan laporan laba rugi komparatif, ya. Jadi informasinya memang berguna, tetapi sifatnya itu adalah tidak lengkap, ya, yang itu terdapat dalam neraca dan laporan laba rugi. Sementara gambaran yang menyeluruh atas arus kas itu bisa kita lihat di dalam laporan arus kas perusahaan. Nah, ini adalah tiga tadi penilaian yang bisa kita lakukan terhadap analisis arus kas. Yang pertama adalah likuiditas, ya, merupakan pendekatan aset dan kewajiban yang bersumber dari kas. Kemudian solvabilitas merupakan kemampuan untuk membayar kewajiban saat jatuh tempo. Kemudian fleksibilitas keuangan ini merupakan kemampuan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap kesempatan dan kesulitan. Jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seberapa fleksibel keuangan perusahaan tersebut dalam menghadapi kesulitannya. Yang berikutnya adalah pelaporan berdasarkan aktivitas. Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa pelaporan berdasarkan aktivitas ini pada laporan arus kas itu dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama adalah aktivitas operasi, yang kedua adalah aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi ini sangat erat kaitannya dengan laba. Sementara aktivitas investasi itu berkaitan dengan bagaimana cara perusahaan tersebut dalam memperoleh dan menghapus aset yang sifatnya non kas. Jadi misalnya peralatan, ya, gedung, itu bagaimana caranya mereka memperolehnya, atau mungkin ada yang sudah usang dan sebagainya, bagaimana mereka menghapus aset tersebut dan mengganti dengan yang baru. Kemudian aktivitas pendanaan ini berkaitan dengan bagaimana cara perusahaan tersebut mendistribusikan, menarik, dan mendapatkan dana untuk mendukung aktivitas usahanya, baik itu berasal dari liabilitas atau utang, ya, kemudian berasal dari equity atau dari modal perusahaan tersebut. Nah, adapun metode penyusunan pada laporan arus kas itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah metode tidak langsung, ya, di mana metode tidak langsung ini menggunakan metode yang laba bersih disesuaikan dengan pos penghasilan atau beban non kas
dan dengan akrual untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Nah, di mana keunggulan dari metode ini adalah adanya rekonsiliasi dan perbedaan antara laba bersih dengan arus kas operasi. Kemudian yang kedua adalah metode langsung. Metode langsung ini menitik beratkan pada arus kas yang dihitung disediakan setelahnya sebagai perbandingan. Metode ini menyesuaikan setiap pos laporan laba rugi untuk akrual terkait sehingga menghasilkan format yang lebih baik untuk menilai jumlah arus kas masuk atau keluar secara operasi. Nah, berikut adalah contoh laporan arus kas metode langsung yang memang biasanya lebih banyak digunakan oleh perusahaan pada umumnya. Di mana untuk metode arus kas langsung kita akan menggunakan 4 ya, ada aktivitas operasional, kemudian investasi, dan aktivitas pendanaan. Sementara ketika kita menggunakan arus kas metode tidak langsung, ini menggunakan effort yang cukup besar ya teman-teman semua, karena ketika kita akan menggunakan metode ini, maka kita akan mengumpulkan beberapa informasi dari laporan keuangan, misalnya laporan laba rugi, kemudian neraca juga ya, karena kita perlu melihat berapa penyusutan dan amortisasi dan sebagainya, piutangnya berapa dan sebagainya, baru nanti ketemu berapa arus kas dari perusahaan tersebut. Jadi agak ribet ya, makanya perusahaan lebih banyak menggunakan arus kas metode langsung. Nah, persiapan untuk laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan perpaduan antara laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan atau neraca. Laba bersih ini akan disesuaikan dengan pos pendapatan dan beban non-kas untuk menghasilkan laba kas. Laba kas ini kemudian disesuaikan untuk kas yang dihasilkan dan digunakan oleh transaksi neraca untuk menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Jadi uang-uang mana saja yang berasal dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan ini akan tercermin dalam laporan arus kas perusahaan. Nah, di dalam sub materi yang ini juga itu ada namanya topik khusus, di mana topik khusus ini menyajikan beberapa situasi-situasi khusus yang umumnya terjadi sehubungan dengan pembahasan dalam laporan arus kas. Adapun topik khusus ini adalah investasi metode ekuitas, di mana ini adalah metode investor mencatat bagian atas laba perusahaan investasi sebagai laba dan mencatat dividen sebagai pengurang saldo investasi. Porsi laba yang tidak dibagi merupakan laba non-kas yang harus dieliminasi dari laporan arus kas, sehingga yang tersisa hanya porsi laba yang diterima secara tunai. Nah, hal ini dilakukan dengan mengurangkan bagian atas laba perusahaan investasi dari laba bersih setelah dikurangi dividen yang diterima. Kemudian yang kedua adalah akuisisi perusahaan dengan saham. Jadi melakukan akuisisi dengan saham. Jadi ketika suatu perusahaan membeli perusahaan lain dengan membeli sahamnya, aktiva, kewajiban, konsolidasi meningkat seiring dengan ekuitasnya. Namun, yang dilaporkan dalam laporan arus kas hanyalah perubahan pos neraca yang berasal dari transaksi kas. Ya. Dengan demikian, penyesuaian neraca untuk menghitung arus kas operasi tidak sama dengan perubahan pos neraca itu sendiri. Perubahan non-kas dalam neraca dilaporkan dalam catatan atas laporan arus kas sebagai aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan non-kas. Jadi pencatatannya seperti itu ya. Kemudian ada juga biaya imbalan pasca kerja atau biaya pensiun ya. Jadi program imbalan pensiun dan program imbalan pasca kerja lainnya mengakui beban biaya jasa dan bunga setelah dikurangi pengembalian yang diharapkan atas aktiva program. Imbalan yang dibayarkan dicatat sebagai pengurang saldo investasi dan kewajiban. Selisih lebih antara beban imbalan bersih yang dilaporkan dalam laba bersih dengan imbalan kas yang dibayarkan ini harus ditambahkan ke laba bersih untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasinya. Berikutnya ada namanya sekuritas piutang usaha. Jadi semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan pengalihan atau sekuritarisasi piutang usaha
melalui entitas bertujuan khusus untuk meningkatkan arus kas. Jadi menjual gitu ya piutang yang kira-kira tidak terdagih gitu. Sekuritarisasi ini adalah pengalihan piutang, adalah pengalihan piutang kepada special purpose entity. Jadi sebuah perusahaan swasta gitu ya yang membeli piutang tersebut dengan hasil penjualan obligasi pasar modal. Banyak perusahaan yang melaporkan pengurangan piutang tersebut sebagai penambah arus kas dari operasi kena piutang, termasuk dalam aktiva lancar. Perusahaan lain melaporkan arus kas masuk tersebut sebagai aktivitas pendanaan. Analisis jadi harus mewaspadai sumber penurunan piutang dan mempertanyakan apakah penurunan tersebut benar-benar sebagai hasil kinerja operasi yang membaik atau sebagai pinjaman yang disamarkan. Jadi sebagai seorang analis juga harus pandai-pandai dalam mengumpulkan informasi yang kira-kira akan mempengaruhi proses pencatatan ke depannya ya. Nah, ini berkaitan dengan metode langsung ya. Metode langsung ini melaporkan, sebenarnya tadi kita sudah bahas ya, melaporkan penerimaan kas kotor terkait dengan operasi pada dasarnya, menyesuaikan setiap pos laba rugi dari dasar akrual menjadi dasar kas. Metode langsung ini melaporkan total arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Metode ini menyajikan tampilan lebih baik ya bagi analis untuk menilai jumlah kas masuk dan kas keluar yang merupakan pilihan bagi manajemen. Nah, resiko bagi para pemberi pinjaman lebih besar pada fluktuasi arus kas dari operasi dibandingkan dengan fluktuasi laba bersih. Jika perusahaan menggunakan metode langsung, maka mereka harus mengungkapkan rekonsiliasi antara laba bersih dengan arus kas dari operasi dalam skedul terpisah. Konversi ini dilakukan dengan memisahkan laba bersih menjadi total pendapatan dan total beban. Selanjutnya, penyesuaian konversi diterapkan pada kategori pendapatan dan beban yang relevan. Nah, yang sub materi yang kedua ya adalah analisis arus kas atau implikasinya ya. Kita akan lihat ada beberapa keterbatasan ya yang akan terjadi dalam proses pelaporan arus kas. Keterbatasan yang akan dihadapi yang pertama adalah tidak diharuskannya pengungkapan terpisah untuk arus kas yang terkait dengan pos luar biasa atau pos yang dihentikan. Jadi tidak dipisahkan ya. Yang kedua adalah bunga dan dividen yang diterima serta bunga yang dibayarkan dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Yang keempat adalah pajak dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Yang keempat, pemindahan laba atau rugi penjualan aset tetap atau investasi sebelum pajak dari aktivitas operasi mendistorsi analisis atas aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Oke, ini adalah materi kita yang terakhir, itu berkaitan dengan analisis arus kas ya. Jadi analisis arus kas ini memungkinkan kita sebagai seorang analis untuk menilai kualitas keputusan manajemen dari waktu ke waktu dan dampaknya pada hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan. Jadi kita bisa menilai kebijakan yang sudah diambil oleh perusahaan tersebut. Nah, kesimpulan analisis arus kas ini meliputi kesimpulan di mana manajemen meletakkan komitmen sumber dayanya, di mana manajemen mengurangi investasi, di mana kas ditambahkan hasilnya, dan di mana klaim atas perusahaan akan dikurangi. Kesimpulan juga terkait dengan penggunaan laba dan pilihan investasi arus kas. Analisis juga memungkinkan kita untuk menyimpulkan ukuran, komposisi, pola, dan kestabilan arus kas operasi. Operasi yang menguntungkan menghasilkan pemulihan kas melebihi jumlah yang diinvestasikan dan sebagai konsekuensinya meningkatkan arus kas masuk, sedangkan kerugian memberikan hasil yang sebaliknya. Kesimpulan juga harus meliputi penjualan untuk variasi segmentasi arus kas. Komponen arus kas seringkali menunjukkan petunjuk penting tentang stabilitas sumber kas. Jadi kas ini adalah poin penting gitu ya, karena uang yang dimiliki yang siap untuk dibayar, untuk digunakan untuk membayar hutang dan sebagainya itu adalah bersumber dari kas gitu. Jadi setiap perusahaan itu juga harus punya berapa persen kas yang dia miliki dari perusahaan tersebut. Nah, pengukuran arus kas, jadi ada beberapa alternatif yang bisa kita gunakan dalam mengukur arus kas ini, di mana akuntansi akrual memungkinkan alternatif perlakuan akuntansi yang beragam dan memungkinkan potensi manajemen laba.
Manfaat arus kas seringkali hilang karena penyalahgunaan. Laba bersih secara tepat dianggap sebagai ukuran kinerja operasi dan secara konsisten dikaitkan dengan ekuitas. Kondisi perusahaan dan kondisi ekonomi. Jadi ini juga menjadi poin penting dalam melihat implikasi dari kebijakan arus kas tersebut ya. Sebuah neraca ini menjelaskan aktiva perusahaan pada satu titik waktu tertentu dan sumber pendanaan aktiva-aktiva tersebut. Sementara laporan laba rugi ini menggambarkan hasil operasi untuk satu periode waktu. Laba meningkatkan aktiva, termasuk kas dan aktiva non-kas. Beban merupakan konsumsi atas aktiva, jadi biaya yang dikeluarkan atas aktiva tersebut. Dengan demikian, laba bersih terkait dengan arus kas melalui penyesuaian pos-pos neraca. Nah, profitabilitas ini merupakan variabel utama dalam menganalisis ya. Tanpa profitabilitas perusahaan akan menuju kehancuran. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana sih kemampuan perusahaan itu dalam menghasilkan keuntungan, maka kita bisa melihat dari profitabilitasnya. Perubahan modal kerja operasi juga harus diinterpretasikan dalam lingkungan ekonomi. Peningkatan piutang dapat menandakan permintaan pelanggan yang meningkat atau merupakan pertanda ya ketidakmampuan untuk menagih piutang tepat waktu. Jadi hati-hati juga, harus ada batas ambang perusahaan itu memberikan piutang. Karena ya bisa jadi positifnya adalah ketika banyak piutang maka banyak permintaan. Tapi di sisi lain ini akan meningkatkan kesempatan terjadinya akun, yaitu piutang tak tertagih. Nah, kondisi inflasi ya atau ya seperti sekarang ini kita sudah berada pada ambang resesi gitu ya. Ini akan menambah kesulitan keuangan dan tantangan bagi perusahaan. Tantangan utama yang meliputi penggunaan pergantian aktiva tetap pada harga yang lebih tinggi dari beban penyusutan ya, kemudian meningkatnya investasi dalam piutang dan persediaan, adanya kebijakan dividen yang didasarkan pada laba yang tidak menyediakan biaya sumber daya yang digunakan dalam proses operasi. Nah, meskipun keputusan manajemen tidak harus dilaporkan dalam laporan keuangan, ini akan memberikan implikasi dan pentingnya laporan keuangan tidak dapat diabaikan. Ya. Informasi tentang bagaimana dampak tindakan manajemen dalam kondisi inflasi dapat dicari dalam laporan arus kas. Ya, hal ini menyebabkan fokus pada arus kas dari operasi setelah pengeluaran modal dan dividen. Jadi, ketika kita ingin melihat seperti apa sih kebijakan dari investasinya, pendanaannya gitu ya, maka dan aktivitas operasinya, maka kita bisa melihat dalam laporan arus kasnya. Oke, arus kas bebas atau free cash flow ya. Jadi turunan analitis laporan arus kas yang bermanfaat adalah menghitung arus kas bebas. Salah satu ukuran arus kas bebas ini adalah sebagai berikut. Arus kas dari operasi yaitu pengeluaran modal bersih untuk mempertahankan kapasitas produksi, dividen untuk saham preferen dan saham biasa. Arus kas bebas positif ya, ketika hasilnya positif ini mencerminkan jumlah yang tersedia bagi aktivitas bisnis setelah penyisihan untuk pendanaan dan investasi yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas produksi pada tingkat sekarang. Laporan arus kas jarang memisahkan pengeluaran modal menjadi komponen untuk mempertahankan dan kompensasi untuk ekspansi. Arus kas sebagai validasi. Arus kas ya merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar ya, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Laporan arus kas ini menyediakan petunjuk yang sangat penting ya untuk kita sebagai investor atau calon investor. Yang pertama adalah kita bisa melihat kelayakan pendanaan pengeluaran modalnya. Yang kedua, sumber kas dalam pendanaan ekspansi ya. Kemudian yang ketiga adalah ketergantungan pada pendanaan eksternal. Yang keempat adalah bagaimana kebijakan dividen perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Yang kelima adalah kemampuan untuk memenuhi persyaratan utangnya. Dan yang keenam adalah fleksibilitas keuangan untuk menghadapi kebutuhan dan kesempatan yang tidak dapat diantisipasi. Yang ketujuh adalah melihat praktek keuangan oleh manajemennya. Yang kedelapan adalah melihat kualitas dari laba rugi. Ya, jadi 8 poin ini adalah petunjuk-petunjuk yang bisa kita gunakan dalam menganalisis kemudian
mencapai kesepakatan atau keputusan apakah kita akan berinvestasi atau bagaimana kita menilai kondisi perusahaan tersebut dilihat dari arus kasnya. Nah, yang terakhir adalah rasio untuk arus kas khusus. Jadi tadi tidak disampaikan di sub materi ya sebetulnya, tapi ini adalah rasio yang bisa kita gunakan dalam menghitung kelayakan dari laporan arus kas tersebut. Nah, rasio kecukupan arus kas ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk menutupi pengeluaran modal, investasi dalam persediaan, dan dividen tunainya. Investasi dalam modal kerja penting lainnya seperti piutang tidak disertakan karena didanai terutama oleh kredit jangka pendek. Nah, dengan demikian hanya penambahan persediaan yang disertakan. Rasio kecukupan arus kas perlu diinterpretasikan secara tepat. Jadi rasio sebesar 1 menunjukkan bahwa perusahaan dapat menutupi kebutuhan kas tanpa perlu mendapatkan pendanaan dari eksternal ya atau pihak luar. Nah, rasio yang kurang dari 1 ini menunjukkan bahwa sumber kas internal tidak cukup untuk mempertahankan dividen dan tingkat pertumbuhan operasi saat ini. Nah, rasio kecukupan arus kas juga mencerminkan dampak inflasi terhadap keperluan pendanaan perusahaan tersebut. Ya, yang pertama adalah rasio reinvestasi kas. Jadi rasio reinvestasi kas ini merupakan ukuran atas persentase investasi dalam aktiva yang mencerminkan kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk mengganti aktiva dan menumbuhkan operasi. Dimana tadi yang pertama adalah rasio kecukupan arus kas, yang kedua adalah rasio reinvestasi kas. Di mana rumus yang bisa kita gunakan di sini adalah untuk rasio kecukupan arus kas ya, rumusnya adalah jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan dividen tunai selama 3 tahun. Sementara untuk rasio reinvestasi kas, rumusnya adalah arus kas operasi dikurangi dengan dividen ya atau keuntungan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki pada investor yang memiliki saham ya diberikan dividen dibagi dengan aset tetap bruto ditambah investasi ditambah aset lain-lain dan modal kerja. Nanti ini akan mencerminkan kedua rasio ini ya, rasio kecukupan arus kas, seberapa cukup sih arus kas ini dalam memenuhi kewajibannya. Kemudian rasio investasi kas ini berkaitan dengan seberapa besar uang yang ada tersebut dapat digunakan untuk berinvestasi kembali atau reinvestasi atau ekspansi. Itu teman-teman rumus yang bisa kita gunakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.